Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Qabla bidayati muhadaratina hayya nabda bi qiraatil Fatihah. Asallahu an yu'tiya lana uluman nafi'atan mubarakatan wa asallahu an yusahhila jami'a umurina khassatan umura ta'limina ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-kiram wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه المحاضرة أو في هذه الفرصة سنقوم بالمحاضرة في الباب الثالث تحت موضوع جهاز النطق وأعضاؤه. Pada pertemuan kali ini, pada episode kali ini, kita akan membahas tentang alat ucap dan organ bicara, yaitu materi jihazun nutqi wa a'dha'uhu. Pada episode yang lalu, sebelum kita masuk ke jihazun nutqi wa a'dha'uhu, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman terkait dengan furu' ilmil aswat atau tafri' atau tasnif ilmil aswat. Maka perlu saya sampaikan dalam episode kali ini bahwa antara al-aswat itu sendiri dengan ilmul aswat ini harus dibedakan. Kalau ilmul aswat ini adalah fonologinya, yang materinya di dalamnya itu adalah bicara tentang al-aswat al-lughawiyah atau al-aswat. Jadi ketika ada pembagian atau tafri', maka ada ilmul aswat, contohnya al-wasfi, ada al-mi'yari. Maka jangan sampai itu dipahami dengan bunyi deskriptif, tapi yang dimaksud adalah ilmu bunyi deskriptif. Lalu yang kedua, ada juga pertanyaan kemarin dalam diskusi yang terkait dengan mafhum wa ilmil aswat, tafri'uhu atau furu'uhu dan seterusnya itu. Ada pertanyaan begini, terkait dengan ilmul aswat al-wasfi sama al-mi'yari. Lalu terkait dengan ilmul aswat al-akustiki, lalu ilmul aswat as-sam'i, ilmul aswat an-nutqi itu ya. Oke. An-nutqi al-akustiki sama ilmul aswat as-sam'i. Maka ini dalam konteks ini ilmul aswat ini bisa diartikan ilmu bunyi atau bisa diartikan dengan fonetik. Karena kita tahu kalau fonetik ini adalah ilmul aswat yang terkait dengan bunyi saja tanpa berbicara mengenai pembedaan makna, pembedaan arti. Maka ketika membahas tentang ilmul aswat an-nutqi, contohnya artikulatoris, maka ini bisa diartikan ilmu bunyi artikulatoris atau diartikan fonetik artikulatoris. Karena membahas terkait dengan pengucapan, kan tidak membahas keterkaitan dengan makna atau tidak, termasuk fonetik akustik ketika suara ini berada dalam gelombang udara menjadi sebuah frekuensi. Lalu termasuk ilmul aswat as-sam'i, ya, auditoris. Maka ini adalah fonetik auditoris. Ini adalah episode yang lalu. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang jihazun nutqi wa a'dha'uhu, yaitu alat ucap dan organ bicara. Ini nanti bisa lihat di slide. Yang pertama yang harus kita fahami adalah mafhum a'dha'in nutqi. Di dalam buku Ilmul Aswat sudah dijelaskan, jihazun nutqi itu adalah mustalahun yushiru ilal ajhizah al-bashariyah allati baina syafataini war-ri'ataini wallati tusahimu fi amaliyati takwinil aswat al-kalamiyah.
Yang dimaksud dengan jihazun nutqi ini adalah istilah yang yushiru ilal ajhiza al-basyariyah, yang menunjuk kepada al-ajhiza al-basyariyah, yaitu organ-organ manusiawi allati baina syafataini warri'ataini, yang mana organ-organ tersebut ada di antara dua bibir, baina syafatain sampai ke arri'atain, dua paru-paru. Karena paru-paru itu jumlahnya ada dua, kanan dan kiri. Wallati tusahimu fi amaliyati takwinil aswat al-kalamiyah. Dan ini juga berbicara tentang organ-organ yang berperan. Jadi di dalam yang antara syafataini sampai paru-paru itu banyak organ-organ yang ikut berpartisipasi, ikut memiliki peran fi amaliyati takwinil aswat al-kalamiyah, dalam proses pembentukan suara-suara ucapan atau suara bunyi-bunyi bahasa. Wa jihazun nutqi yatakawwanu min a'dha'in nutqi wa hiya al-a'dha'u allati tashtariku bi syaklin mubashir fi amaliyati isdaril aswat al-kalamiyah. Wa jihazun nutqi wa a'dha'uhu mawjudatun fir ra'si wal 'unuqi was sadri. Jadi ini terkait dengan jihazun nutqi wa a'dha'uhu. Oke, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Seorang linguis modern yang bernama Kamal Bishar ini memberikan beberapa poin-poin kepada kita. Laqad asyara Kamal Bishar ila ba'dhin nuqat allati yumkinu al-istinadu ilaiha fi iktishafi ma fi jihazin nutqi wa a'dha'ihi min tabi'atin wa haqiqatin wa hiya. Yang pertama, kata Kamal Bishar begini: at-tasmiyah atau tasmiyatu a'dha'in nutqi tasmiyah majaziyah. Jadi kalau disebut atau penamaan a'dha'un nutqi, ya, alat-alat ucap, ini adalah penamaan yang bersifat majazi. Maksudnya apa? Karena begini, Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita a'dha'un nutqi ini, mulai dari bibir, lalu kemudian lidah dan seterusnya. Ini sesungguhnya punya peran yang hakiki, peran yang sesungguhnya agar manusia itu hidup, itu adalah untuk termasuk ketika lidah atau lisan kita untuk merasakan makanan, gigi kita untuk mengunyah makanan, itu peran yang inti. Tetapi dia punya peran yang juga luar biasa yang disebut dengan tasmiyah majaziyah, yaitu penamaan yang bersifat majazi, karena di samping peran yang utama tadi, a'dha'un nutqi itu, jihazun nutqi wa a'dha'uhu itu punya peran-peran bagaimana manusia itu menghasilkan suara, menghasilkan bunyi, menghasilkan bagaimana ia berbahasa. Maka disinilah dia punya peran yang kemudian disebut tasmiyah majaziyah. Seandainya ada orang, naudzubillah, umpama ada orang yang bisu karena tidak bisa memproduksi sebuah kata. Kenapa kok orang tidak bisa memproduksi? Karena ini biasanya bisu itu kaitannya dengan tuli. Seseorang yang sudah tuli, dia tidak bisa menyerap informasi dari luar, sehingga dia tidak bisa meniru untuk kemudian melatih organ-organ jihazun nutqi wa a'dha'uhunya itu untuk mengucapkan bunyi bahasa. Maka orang itu tetap bisa hidup, karena tugas yang utama dari a'dha'un nutqi itu, jihazun nutqi wa a'dha'uhu itu adalah terkait dengan kehidupan manusia. Tetapi peran ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah potensi kepada kita yang luar biasa. Termasuk kemarin dalam episode yang lalu sudah saya jelaskan, khalaqal insan 'allamahul bayan. Jadi al-bayan ay an-nutqu. Ini penting. Karena manusia ini dengan bahasa ini punya sebuah fungsi untuk bagaimana ada komunikasi yang terjalin satu sama lain sehingga terjadi saling memahami. Karena tanpa bahasa, maka manusia sulit untuk bisa saling memahami satu sama lain. Oke, para mahasiswa yang berbahagia, kita lanjutkan. Lalu yang kedua, Dr. Kamal Bishar ini juga memberikan acuan. Kata beliau, yantazimu jihazun nutqi a'dha'a iddah walakinnaha mutakamilah. Jadi jihazun nutqi itu terdiri dari beberapa anggota, beberapa organ. Ya, ini saling melengkapi. Makanya nanti dalam pembagian ada yang sifatnya aktif atau dinamis, ada yang sifatnya pasif. Ya, ada yang sifatnya pasif.
Ini terkait dengan jihazun nutqi wa a'dha'uhu. Oke, makanya di poin berikutnya kata beliau, laisat a'dha'un nutqi jami'uha mutaharrikatan. Jadi tidak semua a'dha'un nutqi itu adalah organ yang statis, organ yang dinamis atau yang mutaharrika, yang aktif. Tapi ada yang statis, ada yang lebih cenderung diam. Nah, fa mu'dhamuha thabit. Sebagian besar itu ternyata thabit. Thabit itu ya disebut statis atau pasif. La yataharraku wa qalilun minha qabilun lil haraka kal lisan wasyafatain. Lalu di poin yang keempat bisa kita baca kata Dr. Kamal Bishr, jihazun nutqi bi a'dha'ihi, ya kan, wa bunyatihi al asasiyah wahidun indal insan as-sawi. Jadi alat ucap dan organ bicara itu bagi semua manusia di seluruh dunia itu sama. Makanya dalam buku Al-Aswad Al-Qur'aniyah itu dijelaskan ternyata orang itu kalau belajar ngaji sejak kecil itu ini akan terbentuk, otot-otot yang di sini, urat-urat ini akan membentuk sehingga lebih mudah untuk mengajari daripada orang yang baru belajar ngaji qiraat Qur'aniyah, baru belajar sudah kasep. Kasep itu apa dalam bahasa Jawa? Itu sudah kadaluarsa, sudah terlanjur dewasa, sehingga dia sulit untuk membentuk itu. Maka yang membedakan adalah ini lanjutannya, la yakhtalifu min fardin ila fardin wala min qaumin ila qaumin illa fi taf'ilihi. Yang membedakan tidak la yakhtalifu illa fi taf'ilihi. Yang berbeda itu hanya pada taf'ilnya, hanya pada ketika bagaimana dia memfungsikan itu. Prosesnya, proses ini. Oke, kita lanjutkan. Wa ala ma sabaqa bayanuhu yatakawwanu jihazun nutqi min a'dha'in nutqi allati tanqasimu min haitsu sifatiha ila al-a'dha' ats-tsabitah wal a'dha' al-mutaharrikah. Minha asy-syafah ay asy-syafatain wal lisan bi ajza'ihi wat tabaq wal lahat wal witrani sautiyani fil hanjarah. Amma tsabitah faminha al-asnan wal lithah wal ghar. Oke, kita lihat. Ini bagian ini. Jadi ini inqisamu jihazin nutqi min haitsu sifatiha. Jadi pembagian jihazin nutqi dari sisi sifatnya. Sifat tadi itu ada yang mutaharrika, ada yang sabita. Atau dibalik ada yang sabita, ada yang mutaharrika. Dalam slide ini bisa kita lihat. Yang pertama al-ajhiza as-sabita, yaitu yang pasif atau yang statis. Maka ada 3. Yang pertama adalah al-asnan, gigi. Gigi ini ketika kita mengucapkan, memproduksi huruf, memproduksi bunyi bahasa, maka gigi ini akan tetap tinggal di tempatnya. Dia pasif. Nah kalau gigi ikut bergerak kan ya lepas namanya. Lalu al-lithah, gusi. Jadi di atasnya gigi ini, tempat tumbuhnya gigi ini namanya al-lithah, yaitu gusi. Lalu atasnya lagi ada namanya al-ghor. Al-ghor itu langit-langit keras. Jadi atasnya gusi itu naik sini, itu al-ghor, langit-langit keras. Sementara al-ajhizah al-mutaharrika yaitu organ yang aktif atau yang disebut dengan dinamis, yang bergerak. Ini ada beberapa. Yang pertama adalah al-witrani as-sautiyani fil hanjarah. Jadi fil hanjarah di sini lurus dengan tufahatu Adam. Kalau laki-laki ini muncul ada buah jakun namanya. Ini lurus ke belakang. Itu ada 2 buah pita suara yang menjulur secara horizontal itu dari depan ke belakang gini. Nah nanti ada beberapa posisi atau kondisi pita suara. Ada kondisi berjauhan, ada kondisi berdekatan sampai nempel sehingga bergetar dan seterusnya. Nanti ada 4 kondisi setidaknya. Nanti kita bahas dalam slide berikutnya. Nah, al-witrani sautiyani, jadi udara yang didorong dari paru-paru kita ini naik ke sini melewati pita suara. Maka pita suara ini termasuk al-ajhizah al-mutaharrikah, yaitu organ yang bergerak, yang dinamis. Ya. Lalu yang kedua, asy-syafah. Asy-syafah itu bibir. Yang itu ada bibir atas dan bibir bawah. Jadi asy-syafah. Lalu yang ketiga, al-lisan bi ajzaihi. Lidah dengan bagian-bagiannya. Lidah ini ada ujung lidah, ada tepi lidah, ada tengah lidah, ada pangkal lidah.
Ini adalah al-ajhiza al-mutaharrikah. Lalu yang berikutnya adalah at-tabaq. At-tabaq itu adalah langit-langit lunak. Jadi di atasnya al-ghor, agak masuk ke dalam di atas itu ada langit-langit di mulut kita itu yang lunak. Kalau al-lahad itu anak lidah. Ini kalau kita membuka mulut kita, di situ ada, kalau orang Jawa bilang itu intil-intil, itu al-lahad. Ini adalah organ-organ yang al-ajhiza al-mutaharrikah, yaitu yang aktif atau yang dinamis. Oke, kita lanjutkan. Ini ada gambar yang bisa diamati, silakan dilihat, dipelajari. Jadi daerah artikulasi pasif dan aktif. Ada mulai dari nomor 1 itu bibir luar, lalu bibir dalam, bibir luar bagian luar, dalam bagian dalam ini. Lalu ada gigi, al-asnan, ada rongga gigi, pasca rongga gigi, peralangit dan seterusnya. Jadi ini bisa dipelajari dalam slide ini. Nanti silakan diamati lebih lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke inqisam jihazin nutqi min haitsu mawadhi'ihi. Apa itu? Yaitu pembagian jihazun nutqi tapi berdasarkan mawadhi', yaitu posisinya. Maka ada tiga posisi besar yang harus kita fahami. Yang pertama adalah al-ajhiza fil hanjarah, al-ajhiza fauqal hanjarah. Jadi al-ajhiza fauqal hanjarah ini yang sini ke atas ini sampai ke bibir kita ke depan ini. Maka ada 3 rongga, ya, yaitu ada at-tajwif al-halqi, ada at-tajwif al-famawi, sama at-tajwif al-anfi, yaitu rongga tenggorokan, lalu ada rongga mulut, dan ada rongga hidung. Yang tajawif ini, at-tajawif ini termasuk disebut hujratur ronin, yaitu ruang resonansi. Jadi di sini dibentuk bunyi bahasa itu, nanti di sini juga dibentuk. Makanya nanti dorongannya dari sini, lalu kemudian di mulut kita ini, di al-ajhiza fauqal hanjarah, tepatnya di at-tajwif al-famawi, itu dibentuk huruf itu. Contohnya antara bunyi bod dengan vo, bod dengan vo. Maka ini sudah berbeda makhrajnya. Kalau kita belajar ilmu tajwid, maka di sana ada materi tentang makharijul huruf. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, dalam at-tajwif al-famawi ini ada al-lisan. Nah, ini al-lisan yang banyak ini. Al-lisan, ada dzalqul lisan, ada tarful lisan, ada muqaddamul lisan, ada muakhkharul lisan, ada jadhrul lisan. Ya. Lalu at-tajwif al-famawi itu ada saqful hanak, yaitu terkait dengan langit-langit mulut atas. Di langit-langit mulut atas itu ada dimulai dari al-lithah, gusi, al-ghor, langit-langit keras, al-tabaq, langit-langit lunak, dan al-lahad, yaitu anak lidah. Itu saqful hanak. Lalu masih at-tajwif al-famawi, ada al-asnan, gigi-gigi ini. Lalu ada asyafatan. Ini adalah bagian dari at-tajwif al-famawi, yang at-tajwif al-famawi itu adalah bagian dari jihazun nutqi min haitsu mawadhi'ihi, yang al-ajhiza fauqal hanjarah. Lalu ada yang fil hanjarah. Fil hanjarah itu apa? Al-witrani as-sautiyani, yaitu 2 buah pita suara. Tadi sudah saya jelaskan. Lalu yang ketiga, inqisam ini ada al-ajhiza fauqal hanjarah, yaitu ada ar-ri'atan. Ar-ri'atan ini paru-paru. Paru-paru ini yang menjadi masdarut tokoh. Kemarin kalau kita bahas di bab yang pertama itu. Jadi masdarut tokoh. Jadi sumber energi ini tekanan udara dari paru-paru yang naik ke atas. Lalu melewati pipa udara. Ini sebelum melewati al-witrani sautiyani. Ada namanya al-qasbah al-hawaiyah. Al-qasbah al-hawaiyah itu pipa udara yang ada di kerongkongan kita ini. Itu ada namanya al-qasbah al-hawaiyah. Ini semuanya berperan dalam, makanya dia disebut jihazun nutqi wa a'dha'uhu. Kita ambil contoh. Umpama ada yang tidak berperan, umpama naudzubillah, pita suara seseorang rusak, maka dia walaupun diproses di sini, maka suara itu tidak akan keluar. Gitu aja. Atau yang bermasalah di at-tajwif al-famawi. Umpama, naudzubillah, contoh, gigi depan ini hilang semua, tidak punya gigi, langsung gusi. Maka ketika orang itu akan
membunyikan bunyi huruf fa, maka ini akan keliru. Fa, brobos. Kenapa? Karena tidak punya gigi atas bagian depan. Jadi semuanya ini saling berkaitan. Makanya tadi ada yang ats-tsabita, ada yang mutaharrikah. Makanya kalau teman-teman naudzubillah umpama ada yang giginya tidak ada, 2 di depan, itu akan sulit membunyikan tsa. Kalau harus pasang gigi, 1 gigi itu bisa berapa juta harganya. Makanya kita ini mensyukuri anugerah nikmat Allah yang luar biasa. Kalau 1 gigi sekian juta, kalau Anda niatnya mengganti gigi yang hilang itu hanya niatnya untuk penampilan, maka selesai di situ. Ya sudah, berarti penampilan sudah oke. Tapi coba niatnya adalah saya ingin pasang gigi agar lebih sempurna dalam mengucapkan makharijul huruf dalam rangka membaca ayat-ayat qauliyah, yaitu kalamullah Al-Quranul Karim. Maka kalau itu yang Anda niatkan, maka berapa juta pun yang Anda keluarkan, maka akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pentingnya niat. Jadi untuk pasang gigi itu niatnya ditata. Jadi jangan uang waktu mahal, tapi keluarkan uang itu dengan niat tadi itu, agar bisa membaca kalamnya dengan sempurna sesuai dengan huruf-huruf bagaimana orang Arab itu mengucapkan. Karena Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'an biluhunil Arab. Bacalah Al-Quran itu dengan gaya, dengan aksen bagaimana orang Arab itu membaca Al-Quran. Artinya terkait dengan aswat, terkait dengan makharij. Nah ini sangat terkait dengan jihazun nutqi wa a'dha'uhu. Oke, kita lanjutkan. Maka jihazun nutqi wa a'dha'uhu ini setidaknya ada beberapa. Fima yali bayanun mujaz an jihazin nutqi wa a'dha'ihi, ada ar-ri'atan, ada al-qasbah al-hawaiyah. Ini kalau kita bagi tadi, ini yang ada di tahta yang ini tadi, maaf, yaitu al-ajhizah tahtal hanjarah yang berada di bawah sini. Nah, oke. Lalu ada al-hanjarah, kerongkongan itu sendiri. Lalu ada at-tajawif fawqal hanjarah. Tadi itu ada at-tajwif al-halqi, ada at-tajwif al-famawi, sama at-tajwif al-anfi. Oke. Lalu al-lisan. Al-lisan ini tentunya ada di at-tajwif yang fawqal hanjarah. Tadi sudah kita bahas. Lalu ada saqful hanab, ada al-asnan, ada asyafatan. Oke, ini penjelasan tentang ar-ri'atan, yaitu paru-paru. Silakan bisa dibaca. Jadi paru-paru itu apa, fungsinya seperti apa. Lalu ada al-qasbah al-hawaiyah, ada pipa udara. Ya. Lalu ada al-hanjarah. Al-hanjarah ada di sini. Nah ini, hiya ibaratun an sunduq ghudrufi yaqa'u fi a'la al-qasbah al-hawaiyah wa tata'allafu min thalathati ghudharif. Ghadrif itu adalah, ghadharif itu jamak dari ini, maksudnya tulang rawan. Jadi di sini ada tiga tulang rawan yang ada dalam hanjarah kita, yaitu yang disebut dengan tiroid, yang disebut dengan krikoid, sama satu lagi adalah aritenoid. Nah, ila janibi hadhil ajza' ats-tsalatsah yaqa'u fil hanjarah al-witrani sautiyani. Di samping ada 3 tulang rawan tadi, ini di dalam hanjarah kita itu ada namanya al-witrani as-sautiyani, pita suara. Jadi 2 pita suara. Ini pita suara harus 2. Kalau 1 tidak berfungsi, tidak bisa mengeluarkan bunyi. Makanya ini kemarin dalam konteks hudutsus saut, terjadinya suara, maka ada jismun muhtazun, ada benda yang bergetar dalam diri kita, tubuh manusia, jihazun nutqi wa a'dha'uhu, yang bergetar tidak lain adalah pita suara kita yang ada di sini, di hanjarah kita ini. Oke, wa huma fil haqiqah syaritani minal 'adhalat yattasilu bihima nasij. Jadi ini dikaitkan dengan urat-urat yang sangat banyak. Wa huma yamtaddani minal khalf ilal amam. Jadi ini memanjang, bentuknya menjulur memanjang dari belakang ke depan. Tadi kan sudah saya jelaskan. Jadi dari belakang sini ke depan. Ini pas lurus di buah jakun kita ini, tufahatu Adam. Di sini. Ya. Haitsu yaltaqiyani 'inda dzalika al-buruz alladhi summiya bitufahati Adam. Summiya bitufahati Adam. Wa yakunani qabilaini lil harakah ufuqiyan minal khalf haitsu yattasilani bi ghadharif an-nasij al-khalfi al-harami. Ya, yahtazzul witrani sautiyani an tariqil imbisat wal inqibab. Jadi
Dua pita suara ini bergetar, nanti ada kalanya dia imbisab, ada kalanya inqibab. Kadang dia lembek, kadang dia mengeras. Jadi ini pita suara. Wah, nanti bisa. Lah orang ini yang membedakan suara masing-masing orang itu adalah panjang pendeknya pita suara sama besar kecilnya pita suara, sekaligus bagaimana dia mampu mengolah kapan pita suara itu harus menegang, mengeras, kapan pita suara itu harus lembek, melunak. Jadi inilah yang membedakan suara antara satu orang dengan orang yang lain. Oke, sekarang ada beberapa kondisi pita suara. Al-awdha' lil witraini as-sautiyaini. Bisa kita lihat dalam slide ini. Al-awdha' lil witraini as-sautiyaini. Yang pertama adalah wad'ul ibti'ad. Apa itu? Yaitu kondisi pita suara ini berjauhan. Jadi dua ini berjauhan. Kondisi terbuka lebar, pita suara berjauhan. Ketika seseorang ini bernafas, maka pita suara ini berjauhan. Lalu ada wad'ul irtikha. Apa irtikha itu? Kondisi terbuka agak lebar dan pita suara tidak bersentuhan. Jadi agak lebar tapi tidak bersentuhan. Tidak selebar yang tadi. Kalau tadi agak jauh, ini agak dekat tapi tidak sampai bersentuhan. Kondisi inilah nanti yang mengeluarkan yang disebut al-aswat al-mahmusah, suara-suara hams. Mungkin kalian yang pernah belajar ilmu tajwid, ada huruf-huruf hams. Hurufnya apa saja? Kalau indal qudama, menurut ulama klasik, ini yang kita pegangi dalam ilmu tajwid, itu terkumpul dalam kalimat fahathahu syakhsun sakat. Sementara indal muhdatsin, menurut para linguis kontemporer, ini ditambah dua huruf lagi, yaitu qaf sama ta, itu masuk mahmus, sehingga terkumpul dalam kalimat fahathahu, terkumpul dalam kalimat, fa-nya dihilangkan ini, mohon maaf, salah kebanyakan fa ini, karena fa-nya sudah ikut yang di belakang, berarti hathahu syakhsun sakat faqat. Ini wad'ul irtikha. Lalu kondisi yang ketiga disebut dengan wad'ul ihtizaz. Apa itu wad'ul ihtizaz? Yaitu kondisi pita suara sedikit terbuka tapi lebih mepet sehingga dia bersentuhan, sehingga mengakibatkan kondisi bergetar. Makanya wad'ul ihtizaz, ini ada getar. Dan terjadi gesekan teratur antara dua pita suara. Ada gesekan teratur antara dua pita suara ini. Dia saling bersentuhan. Inilah bunyi yang dikeluarkan dari kondisi pita suara ini disebut dengan al-aswat al-majhurah, yaitu bunyi suara jahar. Bunyinya adalah, hurufnya adalah ba, da, bo, ja, zal, dan seterusnya. Ini bisa dibaca di slide ini. Nah, ada beberapa cara untuk niteni. Niteni itu apa? Untuk bagaimana mendeteksi ini bunyi mahmus atau jahar. Dalam buku-buku ada yang menjelaskan begini. Al-aswat al-mahmusa itu disebutkan dengan bunyi tidak bersuara. Sementara al-aswat al-majhura itu dijelaskan dengan bunyi bersuara. Ini kadang-kadang teman-teman baca, ini bingung. Ini kok ada bunyi tidak bersuara, ada bunyi bersuara, bukannya bunyi itu bersuara. Ini maksudnya dalam konteks ini adalah bersuara itu bunyi suara majhur. Kalau yang tidak disebutkan tidak bersuara itu namanya al-aswat al-mahmusa, hams. Ada desis, kan begitu. Cara niteninya gimana? Ternyata begini. Jadi kalau ada tiga cara, termasuk diantaranya meletakkan jari kita ini di atas buah jakun kita ini, ya. Nah, kalau di situ ada getaran, maka itu dipastikan itu bunyi al-aswat al-majhurah, bunyi jahar. Contohnya, caranya begini. Jangan diucapkan ba, dal, bukan itu. Tapi huruf itu dijadikan sebagai yang disebut musammayatul huruf. Mungkin dalam ilmu tajwid kalian sudah belajar. Di tajwid itu kan ada asmaul huruf, ada musammayatul huruf. Saya kembali ke sini dulu sebelum masuk ke sini. Apa itu asmaul huruf? Asmaul huruf itu nama dari masing-masing huruf itu. Kita sebut alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dan seterusnya. Itu namanya asmaul huruf. Ada huruf yang punya satu nama, ada yang punya dua nama, ada yang punya tiga nama, ada yang punya empat nama. Tapi yang banyak yang punya satu nama. Yang punya dua nama, contohnya asmaul huruf itu kalau dalam Al-Quran itu ada di fawatihus suwar. Jadi fawatihus suwar,
yang terkumpul dalam kalimat nassun hakim qati'un lahu sirrun. Contohnya huruf H. Hamim. H dan mim. H itu punya dua nama, yaitu H dengan H. Mim hanya punya satu nama. Dalam konteks ini, yang terkumpul dalam 5 huruf dalam hayyun tohuro, ini dibaca dengan nama pendek, bukan ha mim tapi hamim. Ya, yasin, bukan yasin tapi yasin. Ini termasuk asmaul huruf. Kalau yang musammayatul huruf itu adalah kalau di Al-Quran ya ayat-ayat Al-Quran selain fawatihus suwar. Jadi tidak disebut nama hurufnya, tapi ketika huruf itu sudah menerima harokat, ketemu dengan huruf vokal, ketemu dengan vokal dalam bahasa Arab yaitu harokat. Maka bot tidak dibaca bot, tapi dibaca bo kalau harokatnya fathah, dibaca bi kalau harokatnya kasroh, dibaca du kalau harokatnya dhammah. Itu yang disebut musammayatul huruf. Nah ini kalau untuk ngecek ini apakah dia saut jahr al aswat al majhura atau bukan, bisa pegang ini atau di ubun-ubun kita di sini. Caranya gimana? Huruf itu ditasydid. Abbo, adda, ajja. Kalau di sini ada getar, di sini ada getar, maka itu masuk kategori al-aswat al-majhurah. Oke, sekarang kondisi yang keempat ada wad'ul inghilaq, yaitu kondisi tertutup rapat. Apa itu pita suara tertutup rapat? Yaitu ketika mengucapkan hamzah dalam bahasa Arab. A, maka ini a'udhu, ini adalah wad'ul inghilaq. Lalu ada at-tajawi fauqil hanjarah. Ini rongga di atas kerongkongan. Ini bisa dibaca dalam surat ini. Tadi sudah dijelaskan secara umum. Nah, lalu ini contohnya al-lisan. Al-lisan ini lidah. Juz'ul lisan ini bagian lidah yang mana? Contohnya dzalqul lisan. Dzalqul lisan itu adalah ujung lidah. Ujung depan berarti ujung. Kalau pangkal itu belakang. Al-a'dha allati tashtariku ma'ahu jihazun nutqi wa a'dha'uhu. Ini yang berperan di sini, yang ikut serta itu al-asnan al-ulya was sufla, yaitu mengucapkan huruf fa, dzal, dha. Ini suara al-aswat as-sadirah, suara yang muncul adalah fa, dzal, dha, yaitu al-a'dha allati tashtariku ma'ahu. Dzalqul lisan, nah bocok ini tidak bisa sendirian. Dzalqul lisan ini ketemu dengan al-asnan al-ulya was sufla, ketemu dengan gigi yang al-ulya, yang atas, zal, fa, dha, dan seterusnya. Ini bisa dibaca lebih lanjut. Oke, langit-langit mulut, saqful hanak, bisa dibaca dalam slide. Al-asnan, lah gigi ini. Organ gigi, al-asnan al-ulya, ini juga tidak sendirian. Contohnya ketika mengucapkan fa, maka gigi itu bertemu dengan bibir yang bawah, asyafa as-sufla. Fa. Nah kan gitu, fa. Nah ini. Lalu asyafatan ini bibir atas dan bawah. Ini termasuk jihazun nutqi wa a'dha'uhu. Ketika mengucapkan ba sama ma, ini kondisi syafatain, a'dha'us syafatain itu muntabiqatan, terkatup atau tertutup. Ba, ma. Mustadiron ketika melingkar itu ketika mengucapkan so, bo, po, vo, kan begitu. Lalu terbuka, kondisi bibir terbuka itu baqiyatus shawamid, yaitu konsonan-konsonan yang selain yang sudah disebutkan tadi, dan 2 harokat yaitu harokat fathah dan kasroh. Maka bibir itu terbuka ketika kita menyebutkan vokal fathah dan kasroh, karena fathah dan kasroh itu dalam bahasa Arab itu termasuk kategori vokal. Itulah yang disebut dengan harokat. Sehingga a, ba, bi, itu kondisi bibir kita tidak tertutup, karena kalau tertutup ya tidak bunyi. Nah, oke. Wallahu a'lam bishawab. Syukron ala husni ihtimamikum. Saya kira itu pertemuan kita pada episode jihazun nutqi wa a'dha'uhu. Mudah-mudahan ada
yang bisa difahami, dan mudah-mudahan ilmu kita semua dianugerahi oleh Allah ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wa dunya al akhirah. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.